Tapi ketika masa itu tiba, kita pasti akan bersedih. Namun selaku orang-orang yang percaya, tidak kehilangan pengharapan. Karena di balik duka yang teralami, terus aminkan bahwa Dia Tuhan tetap pegang kendali, menguatkan, menghibur, dan meneguhkan. Ini juga yang menjadi bagian dalam kesaksian iman bersama di malam hari ini. Ketika rumpun keluarga harus kehilangan orang tua, mama, oma yang terkasih dari Pulau Lembe, dan di waktu-waktu terakhir ini ada di Tahuna, dan ternyata hambanya harus menempuh jalan kematian ketika ada di Tahuna. Anak-anak, menantu, cucu, saudara, keluarga yang ada di Bitung, puji Tuhan boleh ada di Tahuna, dan besok hari akan menghentar mama, oma, saudara yang kekasih untuk dimakamkan. Karena di malam hari ini, di balik duka cita, kesedihan, air mata yang teralami, patut juga ada ungkapan syukur kepada Tuhan bahwa boleh ada perjumpaan keluarga, keluarga dekat, keluarga jauh, saudara bersaudara, masyarakat jemaat Tuhan, untuk ada bersama dengan keluarga di tempat ini dalam duka cita yang teralami. Artinya keluarga tidak menanggung duka ini sendirian, tetapi Tuhan Dia Sang Pencipta, daripadanya akan terus mengalir kekuatan penghiburan, dan termasuk ketika Tuhan banyak pribadi, keluarga, jemaat, saudara, masyarakat untuk boleh ada sehingga di balik duka yang teralami tetap aminkan Tuhan yang menyatakan pertolongan menurut caranya yang sempurna, sehingga fase terberat ini pasti akan bisa dilewati oleh rumpun keluarga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan di malam hari ini yang mau katakan kepada kita bahwa ketika ada Tuhan di dalam perahu kehidupan kita, maka mujizat akan teralami. Badai kehidupan yang harus ditanggung itu akan bisa dilewati, dilalui. Dia Allah yang menciptakan kita, Dia juga yang pegang kendali, yang berkuasa, yang sanggup menyatakan mujizat, sehingga berseru di dalam namanya. Ini adalah bagian yang patut menjadi hal yang senantiasa dihadirkan. Kisah Yesus berjalan di atas air, ini perikop paralel, bisa kita lihat ada di kitab Injil Matius 14, ada di Markus pasal 6, dan juga dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 yang menjadi bagian bacaan firman Tuhan di malam hari ini. Mereka harus berhadapan dengan situasi di mana ada angin sakal, ada laut bergelora, ada angin yang kencang. Dan ketika itu Yesus belum ada bersama dengan para murid di atas perahu. Dalam catatan pada ayatnya yang ke-16, 17 benar dikatakan bahwa Yesus ketika itu masih belum bersama-sama dengan para murid, karena ketika hari sudah mulai malam dan murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu, mereka akan menyeberang ke sebuah tempat yang bernama Kapernaum, sedangkan Yesus belum ada bersama dengan mereka. Dalam kesaksian kitab Injil yang lain disebutkan bahwa Yesus ketika itu masih mengambil waktu untuk berdoa, untuk bersaat teduh, sementara para murid itu telah naik ke atas perahu dan menyeberang Danau Galilea, atau bisa juga disebut Danau Kineret atau pantai Tasik Tiberias atau Danau Kineret. Tiberias, Galilea itu menyebut satu lokasi yang sama, hanya penggunaan nama itu yang berbeda. Kalau sama orang di sini kan
ada mau bilang buas, ada mau bilang dungung, tapi itu menunjuk pada tempat yang sama. Nah, mereka ada di tengah danau dan dikatakan di sini bahwa ada tantangan laut bergelora, tantangan malam yang gelap, tantangan angin kencang, dan angin kencang yang dimaksudkan di sini adalah angin sakal. Nah, angin sakal ini adalah angin yang bertiup berlawanan dengan arah kapal. Kalau dia searah, itu akan lebih cepat malah kapal atau perahu. Tetapi ini angin yang bertiup berlawanan arah dengan perahu para murid sehingga memperlambat perahu, dan bahwa mereka luar biasa harus berjuang di tengah laut. Ayat yang ke-9 dikatakan 19, mereka mendayung. Sudah kira-kira 2-3 mil kemudian mereka melihat Dia yang berkuasa, Dia sang juru selamat berjalan di atas air, mujizat yang dinyatakan, kemudian mendekati perahu para murid. Nah, mereka ketakutan. Tetapi di tengah ketakutan Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Pada perikop yang lain di Matius, di Lukas, di Matius dan Markus dikatakan mereka menyangka itu hantu laut. Tetapi Yesus dia peduli. Dia mengetahui apa yang dipikirkan, apa yang ditakutkan. Ia mengetahui apa yang saat itu digumuli sehingga ia langsung menyampaikan perkataan yang meneduhkan dan meneguhkan, "Aku ini, jangan takut." Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kuasa Tuhan benar tak terbatas ruang dan waktu. Jika Ia berkehendak, maka demikianlah yang akan terjadi. Angin sakal bisa diredahkan oleh Dia pemilik alam semesta. Dan mari kita garis bawahi pada ayatnya yang terakhir, ayat 21, kata seketika. Ayat 21 dikatakan mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu dan seketika juga. Artinya ada perubahan situasi yang luar biasa. Bagaimana sebelum Yesus ada di atas perahu dan bagaimana situasi ketika Yesus telah ada di atas perahu, dan penulis Injil Yohanes katakan seketika juga perahu itu mengalami perubahan dari cuaca yang kencang, dari angin dan laut yang bergelora menjadi tenang, dan mereka boleh sampai ke pantai tujuan. Perahu kehidupan tidak selamanya ada di Leneheme. Perahu kehidupan terkadang harus berhadapan dengan tantangan, apakah itu angin selatan, angin barat, apalagi kalau dia subaku ambil antara selatan, antara barat sama dengan berapa hari lalu. Tetapi kita harus tetap melanjutkan perjalanan sekalipun ada tantangan, dan bahwa ketika tantangan itu hanya dibawa di dalam nama Tuhan, menghadirkan Tuhan, aminkan. Ada suasana di mana kita akan menyatakan kesaksian iman tentang Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengerti bahasa tetesan air mata. Dan di dalam Dia ada situasi yang tentunya membuat kita tenang dan teduh. Lagu ketiga yang sudah kita nyanyikan tadi, bagian ref, badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Saya teringat pernah dalam pelayaran kapal cepat 2018. Waktu itu orang tahanan penaya di kapal, lagu ini yang diputar. Kapal cepat Ekspres Bahari, lagu ini yang diputar. Duduk tidak dibahagi. Aduh, tanda-tanda ini ternyata angin selatan. Memang dia main langsam dari PK luar Jo Tanjung, apalagi dari Tamako ke sana mau ambil ke Hakitang. Cuma di pelabuhan ke Hakitang dia yang teduh, keluar lagi sampai ambil Siau, lumayan lebih terhambat. Tapi ketika penumpang diteguhkan dengan lagu ini,
Semuanya ada yang berteriak, padahal miring kiri kanan, ke angka, ke atas, ke bawah. Aminkan bahwa ketika hati kita, pikiran kita benar, kita menghadirkan Dia yang berkuasa, pemilik alam semesta. Yesus naik di perahu dan seketika mujizat teralami. Itu kesaksian ayatnya yang ke-20. Keluarga juga, jangan takut dengan tantangan yang ada. Memang fase terhebat adalah kehilangan seorang yang selama ini dikasihi dan yang mengasihi keluarga. Peran seorang mama, peran seorang oma, peran seorang saudara. Aminkan bahwa semua yang terbaik telah dinyatakan sepanjang masa hidup. Dan ketika harus ada perpisahan, siap dengan adaptasi yang ada, bahwa kehilangan itu tidaklah gampang, tetapi bukan hal yang mustahil untuk bisa ditembusi. Seketika ada mujizat dalam bacaan saat ini. Aminkan mujizat itu juga yang Tuhan genapi untuk semua keluarga. Sesudah duka cita, Tuhan nyatakan sukacita berkemenangan, kekuatan penghiburan. Tuhan menyertai semua keluarga, baik keluarga yang ada di Tahuna, keluarga dari Bitung dan besok. Tuhan berkenan kiranya untuk pemakaman orang tua, mama, saudara yang kekasih boleh terlaksana dengan baik. Intinya kuasa Tuhan tak terbatas ruang dan waktu. Dia bisa nyatakan bahkan jauh melebihi dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Dan hadirkan Dia, jangan ragukan kuasanya. Yesus bisa berjalan di atas air, bahkan lebih daripada itu. Maka serahkan hidup kita, hidup keluarga, percaya hari esok tetap ada dalam jaminan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati semua keluarga, Tuhan memberkati kita sekalian. Terpuji Tuhan untuk firman-Nya. Amin.